Ya, kalau menurut saya pendidikan kesehatan reproduksi untuk anak usia dini di tahun-tahun sekarang, di zaman sekarang penting banget. Nggak, sebenarnya sih nggak cuma zaman sekarang aja. Beberapa waktu yang lalu juga sudah menunjukkan penting adanya pendidikan kesehatan reproduksi untuk anak usia dini. Kadang-kadang memang kayak saya sebagai orang tua gitu ya, yang punya anak di bawah 8 tahun, bingung juga kalau misalkan anak udah mulai nanya, uh, ibunya pakai pembalut, terus anaknya nanya, itu apa bun? Buat apa bun? Terutama kalau anaknya laki-laki. Wah, ntar kan jelasinnya gimana ya? Atau misalnya ada orang tua yang ditanya sama anaknya, mah tadi itu di kelas temenku cowok sama cewek ciuman loh. Wah, mesti orang tuanya udah yang panik dulu, padahal mungkin hanya mencium pipi karena ulang tahun atau apa. Ya begini-begini penting, kalau buat saya sebagai orang tua penting untuk tahu, sebagai bekal untuk nanti ngomonginnya ke anak gimana. Memang banyak sih di sekitar saya orang-orang tua yang berpikir bahwa nggak perlu lah, nanti kan anak juga tahu sendiri, atau uh, kalau kita ngomongin tentang pendidikan reproduksi nanti takutnya malah anak jadi ngapa-ngapain, jadi coba-coba, terus malah jadi khawatir. Kalau saya justru berpikir sebaliknya, justru kalau kita orang tua tahu, kita terbuka ke anak bebas tanya ke kita, itu justru aman, anak nggak cari-cari informasi keluar. Makanya orang tuanya juga mesti siap gitu, karena anak biasanya males juga kalau tanya ke mamanya serba nggak tahu, tanya ke bapaknya serba jaim atau sungkan gitu mau ngomong ke anak. Pengalaman yang lain lagi, misalnya ya ketika saya berkomunikasi dengan guru-guru anak saya, baik dulu ketika anak saya playgroup atau anak saya TK, atau seperti sekarang anak saya sudah SD gitu, saya menemukan, saya sebagai orang tua menemukan tidak semua guru siap untuk diajak ngobrolin pendidikan kesehatan reproduksi, baik diajak ngobrol sama muridnya maupun diajak ngobrol sama orang tuanya. Padahal sangat penting guru juga paham menurut saya tentang pendidikan kesehatan reproduksi. Kayak misalnya nanti anak itu suka misalnya nih anak ngomongin perbedaan antara diri saya, tubuh saya dengan bandingin sama punya temennya. Ntar dia nanya ke pak gurunya atau ke bu gurunya, bu guru nggak bisa menjawab atau pak guru nggak bisa menjawab, susah juga kalau seperti ini. Atau misalnya sering terjadi guru memisahkan antara pendidikan tentang kebersihan, ngajarin kebersihan, dengan pengetahuan atau pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Misalnya kalau perempuan pipis baiknya jongkok, kemudian setelah pipis itu dicuci atau wijik gitu ya dalam bahasa Jawanya gitu, dicuci. Nah sebetulnya ini juga bagian dari pendidikan kesehatan reproduksi. Tapi kadang-kadang ini tidak disadari oleh guru, sehingga ketika kita bicara atau membuka komunikasi dengan guru, tidak banyak guru yang siap untuk ngomongin pendidikan kesehatan reproduksi dengan anak. Padahal kalau kita mau ngomong perkembangan anak, tidak bisa itu hanya orang tua saja. Itu mesti kerja bareng antara orang tua, guru maupun lingkungan kampung di rumah atau lingkungan rumah. Karena anak sebagian waktunya juga ada di sekolah dengan guru. Mereka juga mengalami berbagai permasalahan dengan temannya, baik permasalahan umum perkembangan maupun permasalahan kesehatan reproduksi. Maka hari gini udah nggak bisa kalau gurunya juga nggak gaul, nggak update tentang pengetahuan kesehatan reproduksi. Nanti orang tuanya di rumah sudah ngasih tahu apa itu menstruasi, misalnya untuk anak-anak yang umur 8 tahun, begitu ke sekolah tanya ke temennya tentang menstruasi atau tentang mimpi basah, tanya ke gurunya malah kaget. Padahal si anak sudah tahu dari membaca atau dari komunikasi dengan orang tuanya. Nah, ini penting juga yang seperti ini. Atau misalnya pada anak-anak yang usia dini, tanya misalnya diajak mandi bareng sama orang tuanya dan si anak bercerita ke gurunya yang kaget. Padahal ini momen juga untuk gurunya, bagi gurunya untuk mulai memasukkan pengetahuan kesehatan reproduksi ke anak.